memang ada satu kendala ya. Memang ada satu kejadian yang mungkin bisa kami gambarkan tadi, ada upaya perdamaian ilegal kalau menurut kami ya. Perdamaian ilegal itu seperti apa tuh, Pak? Ya, tadi ada Ibu Supriani sepertinya diarahkan untuk berdamai, padahal dia tidak menginginkan sebenarnya. Karena dari awal kami fokus sebenarnya untuk membuktikan bahwa Ibu Supriani tidak bersalah, ya. Ini sudah masuk di tahap persidangan, perdamaian itu sudah tidak ada. Karena tentunya syarat perdamaian utama itu adalah pengakuan bersalah dari Ibu Supriani. Dan Ibu Supriani clear dan tegas, bahkan sampai dengan sidang terakhir, itu Ibu Supriani menyatakan memang tidak bersalah dan tidak mengakui perbuatan. Sehingga tadi ada anggota kami yang sempat menandatangani juga, Ketua Cabang LBH Mikonsel, saya sudah berhentikan dengan per hari ini juga, karena tentunya melakukan langkah-langkah di luar koordinasi dengan kami. Apa yang ditandatangani itu, Pak Andre? Ya, intinya sih secara sederhana bahwa di situ tertulis bahwa sepakat berdamai. Oke. Siapa yang mengajukan perdamaian itu, dari pihak siapa, dari orangnya? Ya, itu kami lihat ada inisiasi dari pemerintah Konsel, kemudian dari Polres Konsel ya, Polres Konsel. Oke. Jadi pemerintah kabupaten dan Polres yang menginisiasi kemudian menunjuk wakil untuk bertemu dengan Ibu Supriani atau bertemu dengan tim Anda? Ada pertemuan tadi, ada pertemuan. Intinya bahwa kami mengapresiasi, misalnya ada upaya untuk mendamaikan atau mendinginkan suasana. Kami tidak ada masalah. Tapi bahwa ada perdamaian terkait dengan proses hukum, sekali lagi itu sikap kami tegas bahwa itu tidak ada. Kami ingin supaya di persidangan ini kita bertarung dan membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Seperti itu. Kalau tadi ada anggota kami yang melakukan pelanggaran, kami sudah memberikan tindakan tegas dengan melakukan pemecatan. Jadi Anda langsung memberhentikan tim Anda ya, Pak Andre ya? Ya. Kalau ada upaya-upaya dari pihak pemerintah dan Polres untuk perdamaian, apakah Anda melihat bahwa apa yang Anda yakini itu memang benar begitu? Iya, dari awal saya sudah berkeyakinan bahwa kami menangani perkara ini hakul yakin 100%, termasuk dari pembuktian-pembuktian kita selama ini bahwa memang Ibu Supriani tidak bersalah. Sehingga pada saat ada upaya misalnya untuk mendamaikan seakan-akan bahwa ada pernyataan atau permintaan maaf misalnya, itu kami tolak dengan tegas. Tapi bahwa misalnya kita ingin mendinginkan suasana, misalnya supaya tensinya jangan, ini tidak ada masalah. Tapi saya bilang perdamaian dalam rangka proses hukum itu kami tidak benarkan. Ya, tidak benarkan, tidak sama sekali, tidak ada ruang untuk itu. Makanya terhadap anggota misalnya tim kuasa yang melanggar rule atau prinsip kami, ya kami berikan sanksi tegas. Ya, tapi kenapa upaya perdamaian itu munculnya dari pihak pemerintah kabupaten dan Polres, bukannya dari kuasa hukum? Ya, dari awal kami melihat bahwa ini memang ada upaya untuk bagaimana mencuci tangan seperti itu. Siapa yang cuci tangan, Pak, maksudnya ini? Ya, maksudnya untuk supaya tercapai perdamaian seakan-akan bahwa kedua belah pihak mengaku bersalah, sehingga proses yang selama ini salah itu mau dicuci di situ, bahwa seakan-akan tidak ada yang salah selama ini. Seperti itu. Artinya lebih mengarah kepada pihak kepolisian kah atau pemerintah dalam hal ini penanggung jawab bidang pendidikan di sana? Bukan. Yang memproses perkara ini ya tentunya dari kepolisian juga dan kejaksaan. Ya. Dengan peristiwa ini akhirnya semakin membuat Anda gaspol terus. Oh ya, kami tegas dan maju terus untuk membuktikan bahwa Ibu Supriani tidak bersalah. Ya, Pak Andre, bagaimana dengan keluarga korban sendiri? Apakah ada informasi bahwa mereka tahu ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan pemerintah kabupaten? Ya, dari pihak korban saya lihat justru mereka yang bersemangat. Itu. Ini aneh, karena dari waktu di penyidikan justru mereka yang nggak mau kan. Oke. Tapi kami dapat informasi keluarga korban sebenarnya tidak diajak komunikasi soal itu, Pak. Bahkan mungkin ada kesan mereka tersinggung begitu. Apakah itu betul dari informasi yang Anda terima di lapangan? Iya, dari awal kan sebenarnya Ibu Supriani ini dipaksa untuk berdamai kan. Waktu di tahap penyidikan itu kan jelas bahwa ada pemaksaan supaya Ibu Supriani mengakui dan meminta maaf supaya perkara ini tidak dilanjutkan. Ya kan? Ya, intinya bahwa pertama kami tadi menegaskan Ibu Supriani tidak akan pernah minta maaf dan tidak akan mengakui kesalahan karena memang Ibu Supriani tidak melakukannya. Tapi kalau ada upaya pemerintah untuk mendinginkan suasana, saya pikir tidak ada masalah. Ya
kan, mendinginkan suasana supaya tidak terlalu panas gitu. Tapi terkait dengan proses hukum itu tidak boleh dicampuri. Oke. Clear bahwa kami ingin bertarung di proses hukum, tidak ada perdamaian, kami ingin membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Bukankah upaya perdamaian itu adalah langkah yang dilakukan untuk menghindari proses hukum lebih lanjut, Pak? Seharusnya itu bisa dilakukan di tahap awal, ya, di tahap penyidikan. Kan seperti itu, bahwa kalau mengingat bahwa perkara ini, tapi kan setelah itu tidak terjadi karena ada permintaan uang dan itu akhirnya terbongkar sekarang dan jadi masalah, ya, baru kemudian ini didorong terus itu. Ya. Sehingga kami melihat motifnya sebenarnya motif untuk menyelesaikan secara damai, untuk cuci tangan terhadap berbagai macam kesalahan yang sudah terjadi selama ini. Artinya dari sisi Guru Supriyani sendiri, apakah langkah perdamaian yang dilakukan sekarang ini terlambat dan Guru Supriyani merasa tersinggung kalau itu dilanjutkan begitu? Terlambat dan hanya untuk dilakukan untuk cuci tangan. Oke. Apakah akan ada upaya untuk menuntut balik kepada keluarga korban? Kami dari awal tegas bahwa perkara ini harus dilanjutkan sampai dengan pembuktian bahwa siapa yang benar dan siapa yang salah. Kemudian pada saat Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah, kami ingin agar orang-orang yang berada melakukan kriminalisasi terhadap Ibu Supriyani itu harus bertanggung jawab, baik secara etik maupun pidana. Kami tegas seperti itu. Dengan cara apa, Pak? Dengan mengajukan tuntutan balik atau? Ya, iya. Kode etik kan sudah lagi proses berjalan. Termasuk pidana misalnya kami akan melaporkan membuat laporan palsu misalnya. Termasuk tuntutan kerugian kami bisa lakukan itu. Oke, kalau kata Anda tadi ada pihak-pihak yang harus bertanggung jawab, sepertinya saya membaca ada mungkin tangan-tangan khusus atau kekuatan-kekuatan lain yang Anda maksudkan itu apa? Apakah aparat kepolisian itu sendiri atau ada oknum lain, Pak? Ya, tangan-tangan yang telah bekerja membuat rekayasa perkara ini, sehingga perkara ini bisa sampai di persidangan, ya, sehingga Ibu Supriyani sampai bisa tersangka, sampai bisa ditahan. Gitu. Siapa saja itu, Pak, menurut Anda yang kemudian akan Anda tuntut nanti? Ya, tentunya kepolisian dan kejaksaan. Oke. Kemarin kami sudah menghadirkan ahli, Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri. Ini semakin meneguhkan keyakinan kami bahwa memang Ibu Supriyani tidak bersalah. Ya. Dan di situ juga dijelaskan bagaimana penyidik Polri, Jeffrey, yang kemudian berada di garda depan dalam upaya untuk melakukan upaya negosiasi dan perdamaian dalam tanda petik seperti yang Anda maksudkan tadi. Apakah itu juga menjadi bagian yang Anda perkarakan nanti? Ya, iya. Itu catatan Ibu Supriyani. Kebetulan Ibu Supriyani seorang guru yang mencatat begitu rapi tanggal kejadian termasuk apa yang terjadi. Itulah proses rangkaian sampai Supriyani ditahan. Kalau kita melihat catatan itu begitu runut dan jelas sekali menyebutkan siapa-siapa yang terlibat semua. Baik.